Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 161, di rawa-rawa di selatan hutan hitam, Si Mingfeng berdiri di dekatnya, dengan intens menatap rawa berawa seolah-olah ada sesuatu di pikirannya. Sementara itu, Astin mondar-mandir tak sabar, waktu yang disepakati telah berlalu, mengapa orang ini belum menunjukkan dirinya? Kamu terlalu terburu-buru, Astin, kata Si Mingfeng dengan tenang. Sebenarnya, aku merasa apa yang dikatakan Su Chen sangat logis. Waktu kita terbatas, dan peluang untuk menyusup jauh ke dalam wilayah ras binatang terlalu sedikit dan jarang. Tapi alih-alih memaksimalkan efisiensi kita dan menjara tempat ini, kita membuang-buang waktu untuk melakukan transaksi ini. Itu cara terbelakang dalam melakukan sesuatu. Mungkin, saya hanya sedikit ingin tahu tentang pemuda ini yang membuat seluruh ras ganas gelisah. Apa yang Anda katakan mungkin benar, dan saya mungkin agak terlalu terburu-buru. Tetapi kesepakatan sudah dibuat dan situasinya sudah mencapai titik ini, bukan? Astin mengangkat bahu. Si Mingfeng berbalik untuk menatap Astin. Astin, katakan padaku, apakah Anda memiliki skema lain dalam pikiranmu? Skema? Astin membeku sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu katakan? Saya hanya ingin menghasilkan uang dan mengenal orang yang akan memberi saya banyak uang di masa depan. Apakah ada yang salah dengan itu? Ketika dia melihat cara Astin berbicara, Si Mingfeng mengangguk dan menjawab, itu benar, dalam keadaan seperti ini dan mempertimbangkan dengan siapa Anda membuat kesepakatan, siapapun mungkin ingin mengenal orang itu lebih baik. Astin terkekeh, akhirnya kamu mengerti. Si Mingfeng berbalik, ada sejenis bunga di dalam Black Forest yang dikenal sebagai Night Demon Cloud. Ini adalah bahan berharga yang dapat memurnikan tubuh seseorang, bisa dikonsumsi apa adanya, dan tidak perlu diolah menjadi obat. Namun, dua ular sanca ular piton yang menjaganya tidak mudah untuk dihadapi. Astin tidak mengerti mengapa Si Mingfeng tiba-tiba mengangkat sesuatu seperti ini, dan dia menatap Si Mingfeng, bingung. Si Mingfeng terus menjelaskan, dari sanca berkepala dua, salah satunya dikenal sebagai Swamp Constrictor. Seperti namanya, ia hidup di rawa. Astin tertegun, dia akhirnya menyadari sesuatu dan berkata, sialan. Sebuah kepala besar perlahan muncul dari permukaan rawa, mata manik-manik dari ular sanca tertuju pada mereka berdua. Si Mingfeng melanjutkan, aku akan pergi ke Black Forest untuk memanen Night Demon Cloud. Anda dan bawahan Anda dapat tinggal di sini untuk menunda Swamp Constrictor ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita dapat memanennya sebelum Su Chen tiba di sini, dan kemudian kita akan memiliki alat tawar-menawar lain untuk digunakan melawan Su Chen. Saat dia berbicara, dia membawa Night Demon dan Hesu bersamanya dan bersiap untuk menuju ke Black Forest. Tunggu sebentar, Mingfeng, tidak perlu melakukan itu, Astin berteriak keras. Terlihat jelas dari pandangan pertama bahwa Swamp Constrictor ini tidak akan mudah ditangani. Dia tidak ingin melawan binatang iblis di sini. Si Mingfeng berbalik untuk melihatnya. Apakah kamu tidak ingin item tambahan untuk ditukar dengan lebih banyak sumber daya? Itulah seluruh alasan kami datang ke sini. Astin tidak bisa berkata-kata. Si Mingfeng melanjutkan. Juga, mengapa Su Chen memilih untuk melakukan pertukaran di sini? Mungkin dia ingin meminjam tangan kita untuk menangani dua ular sanca ini. Baginya, sepasang ular ini mungkin agak sulit untuk ditangani. Maksud Anda, jika kamu tidak menyelesaikannya, maka Su Chen mungkin tidak akan muncul sama sekali, kata Si Mingfeng sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia membawa kedua bawahannya ke dalam hutan. Pada saat ini, Swamp Constrictor telah menampakkan dirinya sepenuhnya. Panjang tubuhnya ratusan kaki, dan setiap kali dihembuskan, pusaran udara kecil terbentuk di depan lubang hidungnya. Segera terlihat betapa menakutkannya kuatnya boa constrictor besar ini. Astin melirik makhluk besar itu, merenungkan misi pribadinya. Akhirnya, dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, baik, kalau begitu ayo kita urus makhluk ini dulu, ayo pergi. Mengikuti perintahnya, kelompok bawahan pintu kebangkitan menyerbu ke arah Swamp Constrictor. Streaks of Origin Light dengan keras menghantam Swamp Constrictor, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Swamp Constrictor menanggapi dengan baik, karena tubuhnya yang besar adalah senjata terbaiknya. Afinitas bawaannya untuk energi asal tipe bumi memungkinkannya untuk mengontrol reservoir energi besar bumi dalam bentuk Origin Skills tipe bumi. Pertempuran besar-besaran terjadi, Swamp Constrictor bukanlah karakter yang mudah dihadapi. Tetapi pintu kebangkitan jelas lebih kuat. Dalam pertarungan ini, pintu kebangkitan memiliki keunggulan yang jelas. Saat lampu cemerlang menyala di mana-mana dan lolongan terdengar di langit, sisi Astin perlahan dan mantap mulai membangun keunggulan. Setelah keunggulan ini ditetapkan dengan kuat, Astin dapat sedikit rileks, dan otaknya memiliki waktu luang untuk memproses pertanyaan lain di benaknya. Karena itu,
Astin tiba-tiba memikirkan sesuatu pada saat itu. Bagaimana si Ming Feng tahu tentang Night Demon Cloud di Black Forest, dan bagaimana dia tahu tentang kedua pembatas itu? Bahkan dia, yang mengetahui rahasia intel ras ganas, tidak mengetahui informasi spesifik seperti itu mengenai situasi di sini, jadi bagaimana si Ming Feng mengetahuinya? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Astin mulai merasa tidak nyaman. Sebagian besar penipuan efektif di zaman sekarang ini menargetkan orang-orang yang tidak siap secara mental untuk mereka. Jika seseorang dilindungi secara mental terhadap penipuan tertentu, akan jauh lebih sulit untuk melakukannya, dan detail yang tampaknya tidak begitu penting akan segera menonjol. Mengapa si Ming Feng tahu tentang masalah Black Forest? Kenapa dia pergi dengan terburu-buru? Mengapa dia tidak bisa tinggal untuk membantu Astin menghabisi penghalang besar ini, lalu pergi bersamanya untuk menangani yang lain? Segera setelah dia mengetahui salah satu kebohongan, dia dengan sangat cepat menemukan banyak tempat lain di mana banyak hal tidak sesuai. Saat ini, Astin merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Si Ming Feng telah berbohong padanya. Meski begitu, rasa dingin ini belum sepenuhnya menguasai dirinya, dan harapannya belum sepenuhnya berubah menjadi keputusasaan. Dia berharap tebakannya salah, atau setidaknya si Ming Feng punya alasan lain untuk melakukan ini. Sampai dia melihat pohon terdekat, pohon itu sudah lama layu dan kering, cabang-cabangnya layu, dan akar-akar kering tersebar di tanah, namun, ada selai kain yang tergantung di pohon tua yang layu itu. Sepotong kain itu tampaknya tidak terlalu mencolok, karena warnanya abu-abu, namun, itu sangat menonjol mengingat keadaan dan lingkungan. Sepotong kain, bagaimana mungkin sehelai kain dari pakaian manusia digantung di sini? Astin tiba-tiba mengerti, dia memanggil dengan suara gemetar, "Su Chen, Anda sudah di sini, bukan? Keluar sekarang." Tidak ada tanggapan selain lolongan marah rawa konstriktor yang menggema ke langit, gelombang energi asal tipe bumi yang menggelegar melonjak di Origin Key Scholar dari pintu kebangkitan, selimut energi yang tak pernah berakhir hampir mencekik mereka. Tangan Astin gemetar, dan matanya membulat. "Aku tahu kau ada di sini, keluar." Desahan lembut bisa terdengar. Astin berbalik menghadap sumber desahan dan melihat Su Chen. Su Chen berdiri tepat di belakangnya dengan diam-diam dan santai, senyum tipis menggantung di bibirnya. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, di dalam cangkir anggur ada cairan berwarna darah. Dia berdiri di samping hutan hitam di sepetak rumput layu di dekat rawa. Dengan latar belakang abu-abu dan hitam pekat, secangkir anggur merah ini sangat menarik perhatian. Astin menelan ludah, "Su Chen, aku di sini untuk bertransaksi denganmu. Saya membawa sumber daya yang cukup." Su Chen dengan ceroboh mengangkat bahu, "Ketulusanmu bisa dipercaya seperti lumpur yang membentuk rawa ini, yang baik untuk menutupi skema kotor dan taktik yang Anda sembunyikan di bawah permukaan." Ekspresi Astin berubah drastis. "Saya pikir mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan 500 tentara ras ganas yang menungguku di luar hutan itu?" Su Chen bahkan berhasil menentukan jumlah orang di sini, menyebabkan hati Astin bergetar hebat. "Kamu," dia menatap Su Chen dengan kaget. Su Chen menjawab, "Danba sebenarnya hanya mengirim 500 orang untuk membunuhku. Dia pasti sangat membenciku jika menurutnya 500 orang sudah cukup. Atau apakah dia sangat memikirkan saya sehingga dia tidak mau mengambil risiko yang lebih besar?" Setelah berpikir sejenak, Su Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan, tapi paling tidak aku tahu bahwa kamu dan anak buahmu tidak akan kembali hidup-hidup, karena Anda dapat menemukan saya tepat waktu. Anda setidaknya berhak untuk bertarung 1 lawan 1 dengan saya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang pemenggal kepala gunung dan memberi isyarat pada lawannya. "Jika kita melakukan ini dengan cukup cepat, kita seharusnya bisa mengumumkan pemenangnya sebelum semua bawahanmu terbunuh oleh ular besar itu." Bab 162, setelah dia membuat deklarasi, aura Su Chen mengalami perubahan drastis. Nada suaranya adalah ketenangan dan ketidakpedulian yang sesuai dengan masa mudanya, tetapi tekanan yang sangat besar tiba-tiba mulai memancar secara eksplosif dari tubuhnya. Gelombang niat membunuh yang tebal keluar dari dirinya dengan cara yang liar dan tidak terkendali. Kemudian gambar besar seperti manusia muncul di belakangnya, itu masih penjelmaan darah primordial, tapi kali ini telah tumbuh hampir 200 kaki. Tubuhnya yang besar berdiri tegak seperti gunung yang tinggi, dan pedang pemenggal kepala gunung sepertinya telah berubah menjadi pedang penghancur surga. Api menelan ujung bilahnya, bercampur menjadi petir yang sangat berderak. Saat melihat hal tersebut, tatapan Astin menyipit tajam. Teknik apa ini? Mengapa pemuda ini yang hanya berada di alam pembukaan yang tiba-tiba memberikan tekanan yang begitu kuat terhadapnya? Itu tidak terasa seperti dia menghadapi seorang kultivator alam pembuka yang, melainkan seorang kultivator alam gemetar cahaya sekuat, bahkan mungkin lebih kuat dari dia.
Keinginan kuat untuk melakukan pertempuran dan gelombang padat energi asal yang mengalir keluar dari Su Chen menyebabkan Astin merasakan kekuatan yang sangat besar menyapu dirinya, dan kekuatan ini sepertinya terus meningkat. Orang ini sebenarnya semakin kuat, Astin tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik. Pada saat ini, hal terbaik yang harus dia lakukan adalah segera menyerang dan mengganggu Su Chen saat dia sedang mengumpulkan kekuatannya. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan sesuatu dari saku dadanya dan melemparkannya ke udara. Suara mendesing, seberkas api melesat tinggi ke langit seperti suar, menerangi langit. Setelah melakukan itu, Astin tertawa senang. Su Chen, kamu pasti sudah mati. Jadi kamu sudah selesai memberitahu mereka, dan dengan itu Anda merasa nyaman. Tanpa diduga, Su Chen tampaknya tidak peduli. Dia menatap Astin, tatapannya penuh dengan penghinaan. Langkah pertama kultivator alam gemetar cahaya melawan penantang alam pembukaan yang adalah meminta bala bantuan. Astin, kemana perginya keberanianmu? Anda bahkan tidak percaya diri. Jadi apa hak Anda untuk berbicara tentang melawan saya? Astin tersenyum ganas, mencoba mengguncangku dengan kata-katamu. Sayangnya, itu tidak ada gunanya melawanku. Saya tidak pernah terlalu percaya pada kemauan keras atau ledakan. Saya akan menyerang dengan kemampuan yang saya miliki. Saya tidak membutuhkan kepercayaan diri saat bertarung, hanya kekuatan. Saat dia berbicara, dia mulai menyanyikan lagu yang sangat aneh. Saat dia bernyanyi, energi asal di udara mulai berputar ke dirinya sendiri saat gelombang demi gelombang energi asal mulai mengembun, membentuk pusaran besar yang mulai mengembang dan berkontraksi secara paradoks secara bersamaan. Pusaran elemen, sebagai sisa ras Arcana, masuk akal jika Astin akan menggunakan teknik Arcana Kunomor. Elemental Vortex adalah teknik Arcana cincin keempat, jadi itu tidak terlalu kuat. Namun, itu adalah dasar bagi banyak teknik Arcana kuno lainnya. Itulah mengapa itu menjadi teknik favorit bagi banyak Master Arcana. Astin keras kepala dan konservatif. Jadi dia tidak suka perubahan. Tapi seperti yang dia katakan, dia akan menggunakan kekuatan sebanyak yang dia miliki untuk mengalahkan lawannya. Yang berarti bahwa dia tidak akan pernah kalah dalam pertempuran yang harus dia menangkan. Tetapi juga bahwa dia tidak akan pernah memenangkan pertempuran yang harus dia kalahkan. Itu diformulasikan, di satu sisi. Karena itu, Astin dikenal sebagai penguasa pintu kebangkitan. Penguasa adalah alat pengukur, jadi nama itu sangat menunjukkan proses pemikiran Astin. Setelah pusaran elemen muncul, yang segera terjadi adalah demonstrasi penuh dari kekuatan teknik Arcana Kunomor. Ruang antara Astin dan Su Chen mulai terdistorsi seolah ada tangan besar yang meremasnya. Garis petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul menjadi bola petir besar sebelum menembaki Su Chen. Jelas sekali bahwa bola petir ini berbeda dari petir yang digunakan Su Chen. Su Chen bisa merasakan bahwa petir di sini setidaknya 10 kali lebih terkonsentrasi daripada miliknya. Sungguh serangan yang menakutkan, teknik Arcana kuno sangat kuat tanpa tandingan. Membuat kecakapan ofensif mereka jauh lebih besar daripada jurus kontemporer. Ketika dihadapkan dengan bola petir ini, yang begitu kuat hingga mendistorsi udara saat bergerak ke arahnya, Su Chen tidak berani menghadapinya secara langsung. Sosoknya langsung menghilang saat ia bergeser ke samping. Pada saat yang sama, bila di tangannya melesat di udara. Inkarnasi darah primordial yang masif mengayunkan pedang pemenggal kepala gunung yang sama besarnya di udara, menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar saat memotong udara. Ada perasaan menakutkan bahwa hujan darah yang akan datang akan memenuhi udara. Gelombang kejut energi pedang menempuh jarak puluhan ribu kilometer, dan gambar ilusi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Su Chen, melolong serempak. Siluet ini termasuk ular melonjak, roh guntur, setan gunung, dan bahkan Luoyu. Su Chen telah mengumpulkan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya beberapa tahun terakhir ini. Untuk beberapa yang disukainya, dia memurnikan, menyerap, dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia belum berhasil mengintegrasikan kekuatan garis keturunan mereka sepenuhnya, dia masih memasukkan mereka ke dalam gaya bertarungnya, menempa mereka menjadi kekuatan uniknya sendiri. Bila ini tampaknya mampu mengukir jalinan alam semesta saat meledak dengan cahaya tak terbatas. Bola petir dibelokkan ke samping oleh bilahnya, tetapi energi petir yang meledak masih mendorong Su Chen ke belakang. Saat Su Chen terbang di udara, sosoknya tiba-tiba berpendar dan menghilang. Dia telah menggunakan teleportasi White Tower untuk muncul di belakang Astin. Teknik Arcana kuno, shock muncul di mata Astin. Su Chen benar-benar menggunakan teknik Arcana kuno. Bahkan saat dia mati rasa karena shock, sosok Astin berubah menjadi seberkas cahaya. Bila Su Chen turun, tetapi yang dilakukannya hanyalah membuat cahaya sedikit bergetar, seolah-olah Su Chen baru saja melewati sosok yang terbuat dari air. Astin dengan cepat kembali ke bentuk fisiknya. Tangan kanannya meledakkan petak api yang kuat yang meraung hidup dan naik ke langit sebelum mengambil bentuk pedang.
Ini adalah Flame Strike, teknik arcana cincin ketiga. Itu tidak sekuat pusaran elemen, tapi itu terbentuk dan menyerang lebih cepat. Mengingat kekuatan Astin, adalah mungkin baginya untuk memanggil teknik ini pada saat itu juga. Bilah api yang tajam terbang lurus ke wajah Su Chen, tetapi langsung diblokir oleh penghalang. Sesaat kemudian, Astin berteriak lagi. Begitu dia mendengar suaranya, sosok Su Chen bergetar saat gerakannya melambat secara dramatis. The Demonic Dirge bisa mengendalikan kesadaran lawan. Itu adalah keterampilan yang kuat yang berfokus pada memperlambat laju pengumpulan energi origin lawan. Astin tersenyum gelap saat gelombang kegelapan yang aneh mulai terbentuk, bersiap untuk menyelimuti Su Chen. Gelombang kegelapan adalah teknik arcana kuno cincin kelima yang mengandung kekuatan luar biasa, dengan mengorbankan sejumlah waktu untuk menyerang. Karena itu, Astin suka menggunakan Demonic Dirge untuk membatasi gerakan lawannya terlebih dahulu sebelum mengaktifkannya. Namun, begitu gelombang cahaya hitam muncul, sosok Su Chen menghilang lagi. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Demonic Dirge, dan dia menunjukkannya dengan melenggang pergi dengan senyum percaya diri di wajahnya. "Kamu tidak terpengaruh," Astin tertegun. Su Chen memiringkan kepalanya. "Aku kesulitan merasakan serangan kesadaran pada level seperti itu." Saat dia berbicara, dia menusuk dengan pedangnya. Saat bilahnya bergerak, kilat dan api berkumpul di permukaan bilahnya. Dalam sekejap mata, kekuatan Su Chen telah berlipat ganda sekali lagi, dan aura pedang itu entah bagaimana menjadi lebih ganas dan sombong. Itu melonjak ke depan dengan kepercayaan diri yang tiada taraf. Astin berteriak keras, dan gelombang energi yang kuat mulai mengalir keluar lagi dari pusaran unsur, berkumpul membentuk cermin besar yang menjaga di depan Astin. Lingkaran cahaya lain juga muncul di depan Astin. Itu adalah order perisai. Akhirnya, nyala api menyala di tubuh Astin. Itu adalah armor Infernomor. Dia telah mengaktifkan 3 teknik pertahanan secara bersamaan. Su Chen, bagaimanapun, hanya melepaskan 1 serangan pedang. Bekas luka yang panjang dan dalam tertinggal di tanah saat bilahnya membangun momentum dan menghantam cermin kristal, menghancurkannya dan mengirimkan pecahan es kemana-mana. Selanjutnya, itu bertemu dengan order perisai, yang bergema dengan dengungan suci. Saat perisai berbunyi, cahaya pada bilahnya meredup. Akhirnya, ketika hanya sebagian kecil dari kekuatan asli serangan pedang yang tersisa, Order Shield juga hancur. Momentum yang tersisa menabrak armor Inferno, menyebabkan percikan api dan api terbang kemana-mana. Ledakan besar dan berapi-api meledak, semuanya berpusat di sekitar Astin. Bab 163, Astin berteriak kesakitan, luka dan robekan menutupi tubuhnya, mulai dari bahu hingga bagian tengah tubuhnya. Dia benar-benar telah terluka, bocah relam pembuka yang benar-benar berhasil melukainya, seorang Arcana Master. Astin sangat marah. "Kamu bajingan," dia melolong dengan keras saat dia menatap tajam ke arah Su Chen, cahaya aneh berkedip-kedip di matanya. Tatapan mata ini adalah teknik arcana bawaan yang hanya bisa digunakan ras arcana. Ketika dia menatap lawan dengan teknik aktif ini, dia bisa melihat melalui pertahanan mereka dan menyesuaikan semua serangannya untuk mengenai titik lemah itu. Saat Astin menatapnya, Su Chen secara naluriah merasakan bahaya yang sangat besar menyapu dirinya. Dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Dia menarik pedang yang membelah surga kembali ke posisi bertahan, dan semua petir yang berdengung menarik diri dan disalurkan kembali ke pedang itu. Inkarnasi darah primordial juga menyusut bersama dengan Su Chen, dan kekuatannya juga menurun saat Su Chen mengompres dirinya sendiri sebanyak mungkin. Cahaya terang yang menyilaukan mulai bersinar. Pada saat yang sama, amukan api mulai berkumpul di dalam pusaran unsur. Suhu di sekitarnya naik dengan cepat, membuatnya terasa seperti matahari akan menabrak bumi. Tekanan yang sangat besar hampir menyebabkan Su Chen mulai berteriak. Itu adalah teknik arcana cincin ke-6. Ini adalah teknik arcana tingkat tertinggi yang bisa dilepaskan Astin dan secara teknis dia melewatkan 1 tingkat. Jumlah kekuatan yang menakutkan yang bisa dilepaskan oleh teknik arcana ditampilkan secara penuh saat energi sekitar melonjak dengan liar. Bahkan Swamp Constrictor, yang saat ini menelan bawahan pintu kebangkitan sesuka hatinya, tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan menyapunya saat berbalik ke arah itu. Su Chen tidak punya pilihan selain mencoba dan menghadapi pukulan itu dengan seluruh kekuatannya. Dia segera mengeluarkan batu asal dan mulai menyerap energi asal di dalamnya. Dia tidak punya ruang untuk menahan, dan juga tidak melepaskan semua energi di tubuhnya dalam sekejap. Max Guardian, Adamantine Battle Body, dan semua teknik pertahanan lainnya digunakan tanpa henti. 2 gelombang energi yang keras bertabrakan satu sama lain. Su Chen segera dikirim terbang. Dia menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya, merobohkannya sebelum akhirnya mendarat di tanah hampir 100 kaki jauhnya. Su Chen berguling merangkak dan memuntahkan seteguk darah. Betapa ganasnya, betapa kuatnya. Pada saat itu, bahkan Su Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan takjub melihat betapa kuatnya teknik arcana.
Lingkaran api biasanya dimaksudkan untuk digunakan melawan sekelompok musuh. Jika itu adalah skill yang dimaksudkan untuk satu target, hasilnya mungkin akan lebih menakutkan. Mengingat kekuatan Su Chen saat ini, dia akan terluka parah dalam satu serangan. Teknik Arcana Kuno benar-benar luar biasa. Sekarang dia memikirkannya, dia telah mengabaikan teknik Arcana Kuno untuk sementara waktu dalam penelitiannya. Karena dia telah bertemu dengan Astin sekarang, maka mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk lebih memahami teknik Arcana Kuno Mor. Jika dia bisa menggabungkan teknik penempaan tubuh ras ganas dengan teknik ras arcana ras dan mengasimilasi keduanya ke dalam sistem kultivasi manusia. Su Chen mulai berfantasi, dia sebenarnya tega berfantasi saat ini. Tatapan Astin dipenuhi dengan keheranan dan sedikit ketakutan. Kamu memblokirnya, kamu benar-benar memblokir lingkaran apiku, dia tidak bisa mempercayainya. Oh, itu hanya karena saya diperlengkapi dengan baik, jawab Su Chen sambil menunjuk dirinya sendiri dengan rendah hati. Aku sebenarnya tidak terlalu ahli dalam teknik bertahan, jadi berkat perlengkapanku aku bisa selamat. Saya pikir itu lebih dari cukup, tetapi Anda benar-benar memberi saya pelajaran. Sepertinya aku perlu meluangkan waktu untuk meningkatkan kemampuan pertahananku. Saya mungkin akan mulai dengan melihat bagaimana ras ganas mengolah tubuh fisik mereka. Juga, inkarnasi darah primordial memberi saya kekuatan ofensif yang besar, tetapi tidak banyak dalam hal pertahanan tambahan. Jika saya terus meningkatkannya di masa depan, saya harus fokus memperkuat pertahanannya. Su Chen tidak bisa menahan diri untuk terus mengoceh begitu dia mulai berbicara tentang rencananya untuk masa depan. Mungkin ini adalah penyakit yang diderita oleh setiap penguasa ilmiah. Ekspresi Astin sangat jelek, aku tidak datang ke sini hanya untuk mendengarkanmu berbicara tentang hal-hal seperti ini. Aku juga tidak, Su Chen tertawa, dia menebas dengan pedangnya lagi. Serangan pedang ini tampak berbeda dari sebelumnya, karena kali ini mengancam akan membuat lubang di jalinan ruang. Bintik samar cahaya bintang bahkan bisa dilihat di permukaan bilahnya. Saat bintik-bintik cahaya bintang ini bersinar, momentum bilah Su Chen melonjak hingga sangat mengejutkan, dan tekanan yang memancar dari bilah itu hampir mustahil untuk ditahan. Udara tampaknya terdistorsi di bawah tekanan, tidak seperti lengkungan medan magnet, distorsi ini murni akibat dari momentum kuat bilahnya. Penyebab berbeda, tetapi efek yang sama, gelombang energi yang mengejutkan menyebar ke depan, menghasilkan distorsi yang tidak lebih lemah dari apa yang mampu dihasilkan oleh bola petir Astin. Namun, serangan pedang Su Chen datang satu demi satu. Dalam sekejap, 12 serangan pedang telah dilepaskan. Bagaimana seseorang menghadapi 12 serangan sekuat bola petir yang dilepaskan Astin sebelumnya? Tidak ada tempat tersisa baginya untuk lari. Ini adalah reaksi emosional naluriah yang dirasakan Astin. Namun, Astin bukanlah musuh biasa. Pada saat yang sama Su Chen menyerang dengan pedangnya, Astin meletakkan telapak tangannya di depannya, dan cermin kristalnya muncul sekali lagi. Namun kali ini, cermin itu tidak muncul di depan Astin melainkan tepat di belakangnya. Bukan itu, tapi luas permukaannya juga sangat kecil, itu kira-kira sebesar tubuh Astin. Cermin kristal menyinari tubuh Astin kali ini, menyebabkan bayangannya menjadi hidup. Teknik tubuh cermin, tidak hanya itu, kedua Astin kemudian menyerang secara bersamaan, ruang di depan mereka mulai menebal dan membeku, sampai cahaya hitam muncul lagi, mengalir seperti gelombang tinta hitam pekat. Di bawah pengaruh cahaya ini, semua serangan pedang tampak melambat secara drastis dan bahkan mulai bertabrakan satu sama lain. 7 serangan pedang nyaris meleset dari Astin, meninggalkan 7 bekas luka yang dalam di tanah tempat mereka menyerang. 5 lainnya berhasil terhubung dengan Astin, meledakkan cermin kristal dan membuatnya terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Sebenarnya, hanya 1 dari serangan pedang yang berhasil terhubung, tetapi 1 pukulan itu cukup untuk membuatnya terluka lebih parah daripada Su Chen. Ras Arcana jauh lebih rendah dari ras manusia dalam hal kekuatan dan ketahanan fisik. Su Chen tersenyum sedikit, kurang lebih seperti itu. Dalam pertukaran ini, kedua belah pihak telah terluka. Namun, kemampuan pemulihan yang kuat dari Su Chen membuatnya tetap tegak sehingga pada dasarnya dia bisa mengabaikan luka semacam ini. Tunggu sebentar, apa yang dia lihat sekarang? Astin telah meletakkan tangannya di tubuhnya, dan cahaya hijau memancar keluar, menyelimuti tubuhnya. Kemudian, 2 luka yang berhasil ditimpakan Su Chen padanya menghilang begitu saja. Su Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Baik, teknik arcana tipe pemulihan. Sepertinya itu salah satu yang sangat kuat. Jurus tipe pemulihan jelas lebih lemah dengan pengecualian jurus unik seperti yang dimiliki Wang Dousan, dan tidak mungkin pengguna bisa memulihkan apapun kapanpun mereka mau. Su Chen terpaksa mengakui bahwa dia sekali lagi dirugikan. Baiklah, aku akui kamu sangat kuat, namun, ini baru permulaan. Su Chen tersenyum sebelum ekspresinya tiba-tiba menegang. Terima pedangku. Suara mendesing, gelombang energi pedang lainnya melonjak ke depan.
Kali ini, Su Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Ruang antara surga dan bumi dipenuhi dengan cahaya pedangnya, api, kilat, dan kilatan baja dingin semuanya bercampur menjadi satu untuk melukis gambar yang indah dan mempesona. Astin tiba-tiba menemukan bahwa teknik arcana miliknya tidak sekuat yang dia inginkan ketika menghadapi serangan yang begitu kuat. Jika teknik arcana kuno lebih unggul dalam hal variabilitas, maka mereka lebih rendah dalam keberlanjutan. Tidak, Astin melolong. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat menerima kemungkinan bahwa dia, Master Arcana Cincin kelima yang setara dengan kultivator alam gemetar cahaya, akan kalah dari manusia alam pembuka yang. Bab 164, Kemauan tidak penting, yang penting adalah kekuatanmu. Jika hanya mengertakkan gigi sudah cukup untuk memastikan kemenangan, lalu apa gunanya menjadi kuat? Fokuskan perhatian Anda dan lepaskan, ras Arcana tidak terkalahkan. Astin merasa seperti mendengar suara masa lalunya berbicara kepada dirinya saat ini. Sangat menarik, sebelumnya, dia hanya percaya pada kekuatan dan bukan pada kekuatan ledakan potensi, tapi sekarang dia mulai mengeluarkan potensi tersembunyinya. Sangat sulit bagi Arcana Master untuk mengeluarkan potensi mereka. Tetapi jika berhasil, hasilnya akan sangat menakutkan. Astin mengumpulkan semua kekuatannya, memancarkan aura yang mengancam, bahkan Su Chen bisa merasakan ancaman besar berkumpul di depan matanya. Astin akan menggunakan teknik Arcana Cincin ke-6 lainnya. Astin adalah Master Arcana Cincin kelima. Dalam keadaan normal, dia hanya bisa menggunakan teknik Arcana Cincin kelima. Tapi seperti seberapa kuat orang bisa melewati batasan energi asal, Arcana Master juga memiliki cara mereka sendiri untuk mengatasi keterbatasan mereka. Dahulu kala, selama pemerintahan Kerajaan Arcana, ras Arcana telah mengembangkan lebih dari 10 metode untuk mengatasi batasan ini. Inilah mengapa Su Chen tidak begitu terkejut dengan fakta bahwa Astin dapat menggunakan teknik Arcana Cincin ke-6. Tapi karena dia melompati tingkatan, Astin hanya bisa benar-benar menggunakan cincin api. Meskipun cincin api adalah teknik Arcana Cincin ke-6, itu dimaksudkan untuk digunakan melawan banyak target, jadi kekuatan umumnya sebenarnya tidak jauh lebih tinggi daripada gelombang hitam kematian. Astin telah memilih teknik ini bertahun-tahun yang lalu karena dia percaya bahwa dia lebih mungkin diserang oleh sekelompok orang daripada satu penyerang. Untuk pertama kalinya sejak saat itu, dia mulai menyesali keputusan itu. Cincin api hampir tidak cukup untuk menghabisi lawannya, tetapi setidaknya dia tahu bahwa teknik Arcana Cincin ke-6 menjadi ancaman bagi Su Chen. Teknik Arcana Cincin ke-6 target tunggal yang kuat benar-benar bisa membunuh lawannya. Karena itu, pada saat ini, dia membuat keputusan untuk memotong jalan mundurnya. Cahaya hijau berbisa yang terjalin dengan aliran cahaya hitam mulai berkumpul di depannya. Jelas bahwa teknik Arcana yang akan digunakan Astin sangat beracun, namun, dia tidak berhenti di situ saja. Pada saat yang sama dengan racun hijau yang mematikan muncul, sosok wanita menawan yang tembus pandang juga muncul. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan mulai melantunkan lagu sedih bernada tinggi. Suaranya sangat mempesona, dan siapapun yang mendengarnya pasti ingin melayaninya. Saat teknik ini diaktifkan, tubuh Astin mulai menurun dengan cepat. Metode melompat tingkat teknik Arcana yang tidak normal ini dengan cepat menguras tenaga hidupnya. Pergilah, gadis hantu, bunuh bajingan itu. Wanita dengan suara menyihir terkikik memesona pada Su Chen saat gelombang racun yang padat melayang ke arahnya. Jadi itu teknik pamungkasmu, ini menggunakan teknik kesadaran dan racun bersama-sama untuk memperkuat efek masing-masing. Saat teknik kesadaran mengikis keinginan target, kemampuan target untuk melawan racun akan berkurang, dan peningkatan kerusakan yang ditimbulkan oleh racun kemudian akan membuat lawan lebih sulit untuk melawan teknik kesadaran. Namun, ini juga berarti bahwa kedua teknik ini sebenarnya tidak begitu istimewa. Keefektifannya berasal dari penggunaan gabungannya. Saya mengerti, teknik ini harus merupakan hasil dari mensintesis dua teknik Arcana 4 cincin menjadi satu. Tidak heran Anda bisa melompati tingkatan untuk menggunakan keterampilan seperti ini. Anda sudah memiliki fondasi yang ditetapkan sebelumnya. Su Chen dengan acuh tak acuh menyuarakan analisisnya. Tidak hanya dia mampu mempertahankan diri dari penyergapan hantu gadis, tetapi dia bahkan memiliki kapasitas mental untuk mengevaluasi teknik Arcana ini dengan tenang. Ini bagaimana ini mungkin? Astin menatap Su Chen dengan sangat terkejut. Bagaimana dia bisa dengan mudah membela diri dari serangan Ghost Maidenku? Su Chen melirik Astin dengan agak kasihan. Kecerdasanmu jauh di bawah kekuatanmu. Apakah Anda tidak pernah menyelidiki orang seperti apa saya ini? Saya setengah kaki di peringkat Master Alchemist. Jadi bagaimana racun cincin keempat yang sangat kecil bisa memengaruhi saya? Adapun penyergapan Ghost Maiden pada kesadaran saya. Apakah Anda lupa bagaimana kesadaran Anda yang lain mengendalikan teknik Arcana semuanya gagal pada saya? Astin menatap Su Chen, benar-benar membeku. Gadis hantu mencakar dengan kejam tetapi tidak memiliki cara untuk menembus kesadaran Su Chen.
Tembok perkasa yang didirikan Su Chen di sekitar hatinya tidak mungkin dia hancurkan. Teknik 6 cincin arcana memang sangat kuat, dan menggabungkan serangan kesadaran dengan racun sudah lebih dari cukup untuk menghadapi sebagian besar lawan. Bahkan Li Chongsan tidak akan mau menghadapi kombinasi seperti itu secara langsung. Namun, bahkan teknik yang paling kuat pun akan lemah jika digunakan melawan lawan yang salah. Su Chen pada dasarnya benar-benar tahan terhadap teknik arcana tipe racun atau tipe kesadaran. Jika salah satu dari ini digunakan untuk melawannya, mereka hampir pasti akan gagal. Jadi sekarang giliranku, kan? Su Chen tersenyum kejam pada lawannya. Rambut Astin sudah benar-benar putih, tidak peduli hasil akhir dari teknik arcana cincin ke-6, biaya untuk menggunakannya cukup tinggi. Mati, teriak Su Chen saat dia menusuk dengan pedangnya. Dengung baja bergetar yang jernih dan bergema tampak melolong seperti naga yang menembus awan, dan gelombang energi tak terbatas meluncur dari bilahnya. Pada saat itu, Su Chen memasukkan serangan pedang ini dengan semua energi guntur dan apinya serta kekuatan kesadarannya. Hasil akhirnya adalah kekuatan destruktif tak terbatas yang mengancam menelan semua yang ada di dekatnya. Betapa menakutkan. Bagaimana mungkin pemuda ini yang hanya berada di alam pembukaan yang melepaskan serangan yang jelas hanya bisa dilepaskan oleh seorang kultivator alam gemetar cahaya? Astin tercengang, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini terlalu dalam. Hampir 100 tahun pengalaman tempur membantunya hampir secara naluriah memasang banyak penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, sosoknya memudar menjadi kehampaan. Dia akan mundur. Dia ingin menunda waktu sampai bala bantuan ras ganas tiba sebelum bekerja dengan mereka untuk membunuh Su Chen. Cahaya bilah menembus penghalang demi penghalang seperti mentega, itu terus menekan ke arah Astin, yang melayang seperti awan. Ini adalah teknik transformasi Void, spesialisasi Astin. Itu memberinya kekuatan tak terkalahkan sementara, tetapi juga mencegahnya menyerang. Pada titik waktu ini, satu-satunya tujuannya adalah menunda waktu. Namun, semakin dia menunda, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ras ganas belum ada di sini? Orang-orang itu terlalu lambat. Kamu bertanya-tanya mengapa mereka belum datang, Su Chen tiba-tiba berkata. Jantung Astin berdegup kencang, dia bisa merasakan bahwa Su Chen akan mengatakan hal terakhir yang ingin dia dengar. Su Chen berkata, orang awam bertanya-tanya tentang hasil, sementara orang bijak bertanya-tanya tentang prosesnya. Jika saya jadi Anda, saya tidak hanya akan menjadi curiga pada saat ini. Sebenarnya, saya akan menjadi curiga segera setelah lawan saya membiarkan saya mengirimkan sinyal. Mengapa dia membiarkan saya melakukan itu? Kamu, Astin menatap Su Chen, ekspresi bingung di wajahnya. Su Chen menghela nafas dan melanjutkan, berkata, orang awam duduk menunggu jawaban datang kepada mereka, sementara orang bijak secara aktif mencari jawaban. Jika saya jadi Anda, saya akan menyadari bahwa kesadaran lawan saya jauh lebih kuat daripada kesadaran saya segera setelah saya gagal mempengaruhi kesadarannya 2 kali. Dan orang-orang yang memiliki kesadaran yang kuat seringkali juga memiliki beberapa teknik kesadaran, dan hanya ada begitu banyak jenis teknik kesadaran, baik ofensif, atau pengendalian. Kamu belum diserang sama sekali, jadi satu-satunya kesimpulan logis adalah ilusi. Anda menempatkan saya di bawah ilusi sebelumnya, teriak Astin keras saat dia merogoh bajunya. Dia mengeluarkan sebuah barang, panah sinyal, jadi dia bahkan tidak pernah mengirim sinyal sejak awal. Panah api itu semuanya hanyalah ilusi. Secara naluriah, Astin melemparkan panah sinyal ke langit, dengan deru, cahaya api menerangi langit. Kali ini jelas bukan ilusi, saya sebenarnya bisa mengirimkan sinyal, pikir Astin bersemangat pada dirinya sendiri. Suara mendesing, cahaya tajam melesat melewatinya. Sosok Astin bergetar, dia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa tubuhnya telah terbelah menjadi 2. Mustahil baginya untuk melemparkan panah api ke langit saat dia masih dalam wujudnya yang tidak berwujud. Jadi dia telah kembali ke tubuh fisiknya sesaat setelah dia melemparkan panah ke udara. Meskipun itu hanya momen kelemahan, Su Chen berhasil menangkapnya dengan kuat. Membelah 2 lawan dalam satu serangan pedang. Kamu. Astin menatap Su Chen dengan tak percaya saat buih darah muncul di sudut mulutnya. Su Chen berkata tanpa ekspresi, orang awam mengikuti gerakan orang lain, sementara orang bijak mengendalikan situasi. Itu masih situasi hipotetis yang sama. Jika saya mendengar lawan saya berbicara kepada saya sebanyak itu, saya akan menyadari bahwa lawan saya sedang menunggu saya untuk melakukan sesuatu. Bayan, akan membunuhmu. Justru sebaliknya, saya juga akan mempermainkannya sampai mati seperti Anda, jawab Su Chen dengan dingin. Dia mengangkat lengannya, dan pedang itu turun untuk terakhir kalinya. Bab 165, Bayan, yang mengenakan armor naga besi Ferocious Dragon Iron Armor, mondar-mandir dengan gelisah. Sialan, mereka sudah pergi terlalu lama sekarang, mengapa kita belum mendengar kabar dari mereka?
Ketidaksabaran adalah penghalang terbesar untuk sukses. Asisten Bayan, seorang prajurit bernama Casca yang memiliki tato totemik tingkat tinggi, memperingatkannya, harap bersabar dan menunggu, Astin akan segera memberitahu kita. Aku benci menunggu, Bayan melolong tidak puas. Bahkan Casca menghela nafas, Bayan terlalu impulsif dan sembrono. Dia memang sangat kuat, tetapi temperamennya membuatnya tidak mungkin menjadi kepala suku yang baru. Contoh kasus, Danba telah menggunakan kecenderungan impulsifnya untuk mengalahkannya di awal konflik mereka. Mudah-mudahan, misi ini juga tidak akan dirusak oleh sifat impulsifnya. Casca sangat jelas bahwa Danba tidak menyukai Bayan. Satu-satunya alasan dia mempertahankan Bayan di sisinya adalah karena dia membutuhkan kekuatan dan dukungan dari kepala suku. Dengan kata lain, ini adalah kompromi politik. Karena itu, Casca yakin Danba tidak akan membunuh Bayan. Jika Bayan meninggal, Danba tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, alam bawah sadar Casca mengiriminya sinyal gelisah. Apakah situasinya benar-benar sesederhana itu, mengingat betapa cerdasnya Danba? Apakah Casca benar-benar percaya bahwa dia memahami situasi dengan baik? Bagaimana jika Danba punya rencana yang lebih dalam? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Casca. Sayangnya, Ras Ganas bukanlah pemikir yang hebat, dan semua pemikiran ini membuatnya tidak nyaman. Ah, lupakan saja. Mengapa banyak berpikir? Selama dia mengurus bisnisnya sendiri, itu sudah cukup baik. Casca mencoba meredakan kecurigaannya dengan pemikiran ini saat dia menyerah pada analisisnya yang hampir ajaib itu. Ini adalah Ras Ganas, mereka mungkin memiliki saat-saat kecerdasan, tetapi mereka jauh dan sedikit, belum lagi bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan lama. Penantian mereka terus berlanjut, harus dikatakan bahwa kemampuan Ras Ganas untuk merasakan energi asal terlalu buruk. Meskipun Bayan dan bawahannya tersembunyi cukup jauh, fluktuasi energi asal yang kuat yang datang dari sana seharusnya sudah dirasakan oleh kultivator alam gemetar cahaya biasa sejak lama. Namun, untuk Ras Ganas, kemampuan sampah mereka untuk merasakan energi asal membuat mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran yang sedang berlangsung, bahkan jika kelompok ini memiliki 3 pejuang kuil. Begitulah, sampai panah api melesat tinggi ke langit. Itu di sana, Bayan jelas sangat bersemangat sekarang karena sinyal yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Maju serang, dia berbalik dan melolong pada tentara Ras Ganas lainnya. 500 bawahannya yang paling terpercaya melolong sebagai tanggapan dan tanpa rasa takut menyerbu ke arah rawa. Mereka tidak bersembunyi di dekat rawa, tapi mereka juga tidak terlalu jauh. Mengingat tubuh fisik yang sangat kuat dari Ras Ganas, mereka dengan cepat mencapai rawa-rawa, namun, mereka menemukan bahwa lokasi penyergapan benar-benar sepi, tidak ada apa-apa di sana. Apa yang sedang terjadi? Mata Bayan hampir lepas dari rongganya. Di mana si Ming Feng dan Astin? Semua tentara Ras Ganas saling melirik, mereka juga tidak yakin apa yang sedang terjadi. Lihat ke sana, seorang tentara Ras Ganas tiba-tiba berteriak keras. Semua orang melirik ke arah yang ditunjuk oleh prajurit Ras Ganas dan melihat si Ming Feng berdiri di sana. Dia menatap mereka, tatapannya penuh dengan kemarahan. Astin, dia meringis. Sampai saat itu, dia berharap Su Chen dan kecurigaannya salah, tetapi setelah melihat tentara Ras Ganas, hatinya dipenuhi amarah. Manusia, Bayan menjilat bibirnya, sepertinya kalian sudah siap. Lebih siap dari yang bisa Anda bayangkan, jawab si Ming Feng. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan Bayan menyaksikan tanah rawa di depannya tiba-tiba mulai menggelembung. Lumpur hitam yang berbau busuk mulai naik ke permukaan rawa, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Apa ini? Bayan bertanya, tertegun. Casca mundur beberapa langkah, kita harus mundur sedikit. Dia tidak tahu apa itu, tapi jika manusia dipersiapkan untuk mereka, maka apapun yang akan terjadi selanjutnya mungkin tidak akan baik untuk mereka. Casca setidaknya memahami prinsip ini. Ia ingin menarik Bayan ke samping, tapi rasa penasaran Bayan membuat kakinya terpaku ke tanah. Dia menjawab, saya tidak merasakan aura kuat apapun. Sebagai anak dari kepala suku Kadal Kerikil, Bayan memiliki intuisi tempur yang sangat baik terlepas dari kebodohannya. Ini adalah salah satu alasan dia bisa bertahan selama ini meskipun dia bodoh. Aku juga tidak merasakan aura yang kuat, tapi aku masih merasa lebih baik kita keluar dari rawa secepat mungkin, kata Casca dengan cemas. Maksudmu beberapa kalimat dari orang-orang itu sudah cukup untuk membuatmu takut? Bayan tersenyum ganas, saya datang ke sini untuk membunuh Su Chen. Tidak peduli apa, saya tidak bisa mundur sebelum saya melihatnya sendiri. Ini adalah inti masalahnya. Meskipun si Ming Feng telah menyatakan bahwa dia sudah siap, Bayan tidak mundur. Siapa yang tahu jika lawan hanya mencoba untuk menutupi matanya, sebelum secara pribadi mengalami betapa mengerikan situasinya, mustahil baginya untuk mundur. Ketika dia melihat ini, bahkan si Ming Feng tidak bisa menahan nafas dengan takjub pada perhitungan Su Chen. Kata-katanya benar sekali,
Ras ganas tetaplah ras ganas. Bahkan jika mereka tahu mereka berlari lebih dulu ke dalam jebakan, mereka masih akan melakukannya dengan gagah berani. Rawa terus menggelembung karena semakin banyak lumpur yang mengapung ke permukaan. Proses ini tidak terlalu lama, tetapi juga tidak singkat. Itu lebih dari cukup waktu bagi orang yang waspada untuk melarikan diri, tetapi itu tidak cukup cepat untuk menakuti seseorang yang ingin berkelahi. "Tangkap dia!" teriak Bayan sambil menunjuk ke arah Si Mingfeng. Semua prajurit ras ganas melolong menanggapi saat mereka menyerang Si Mingfeng. Saat dia menyaksikan gelombang orang-orang ras ganas menyerbu ke arahnya, Si Mingfeng bergumam, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Su Chen. Kapak terbang mulai menembak melewati Si Mingfeng, menyela pemikirannya. Si Mingfeng, bagaimanapun, tampaknya tidak bereaksi. Lumpur di rawa mulai menggelegak lebih keras sebelum dengan cepat terbentuk menjadi dinding yang menghentikan semua kapak terbang di tempatnya. Itu tidak berhenti di situ, karena gemericik rawa semakin kuat. Sesaat kemudian, kolom lumpur menyembur ke langit dengan suara dentuman yang keras, menyebarkan lumpur kemana-mana. Lumpur ini tidak tampak seperti apapun bagi ras ganas, tetapi ekspresi gembira muncul di wajah Si Mingfeng. "Memang, ini sebenarnya kolam Uhayan, itu kolam Uhayan, haha, saya tidak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang luar biasa seperti ini di sini, terima kasih banyak, Su Chen." Saat dia berbicara, lumpur di kolam Uhayan mulai terbentuk, berubah menjadi raksasa lumpur yang sangat besar. Dengan lolongan keras, raksasa itu menyerbu ke arah tentara ras ganas dan melepaskan pukulan ganas. Gelombang energi yang dahsyat meledak, dan aliran energi ganas yang cepat menyapu tentara ras ganas, membuat banyak dari mereka terbang. 10 atau lebih di bagian paling depan segera mati karena tulang yang hancur dan organ yang hancur. "Kolam Uhayan!" teriak Kaska kaget. "Apa itu?" Bayan masih belum bereaksi, dan dia berbalik untuk bertanya pada Kaska. Kaska berteriak keras, "Cepat, tinggalkan tempat ini." Bayan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat bahwa tubuh Si Mingfeng mulai tumbuh lebih besar, dan kekuatannya meningkat secara dramatis saat dia dengan cepat menembus batasan yang sebelumnya membatasi dirinya. Pada saat itu, Bayan merasa seperti dia tidak menghadapi seorang kultivator alam gemetar cahaya, melainkan seorang kultivator alam pembakaran roh. "Brengsek!" teriak Bayan. Bab 166, menyiapkan dan mengeksekusi serangan diam-diam yang berhasil pada seseorang membutuhkan banyak keterampilan. Kebanyakan orang memiliki teknik sensorik mereka sendiri untuk mengetahui ancaman tersembunyi sebelumnya. Sebagai imbalannya, ini memicu semacam perlombaan senjata antara teknik sensorik tersebut dan berbagai jenis teknik penyembunyian dan penghindaran. Sebagai hasil dari perlombaan senjata ini, ada banyak cara untuk menyergap seseorang serta cara untuk mendeteksi penyergapan sebelumnya. Misalnya, teknik penyamaran Hesu sangat mengesankan, tetapi mata Langsark mampu melihat menembus dirinya. Benar-benar tidak ada teknik yang tak terkalahkan. Hanya ada teknik yang sangat pas untuk situasi tersebut. Ini adalah kasus untuk rakyat jelata dan untuk sarjana Origin Ki. Si Mingfeng telah mencoba menebak penyergapan seperti apa yang akan dilakukan Su Chen jika dia mencobanya. Banyak kemungkinan berbeda muncul di benaknya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendekati apa yang terbentang di depan matanya. Dia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Su Chen sebelumnya. Meskipun tidak ada awan Night Demon di Black Forest, ada sumber daya yang sama berharganya di sini yang dikenal sebagai Uhayan Pool. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya, bukan? Ini adalah jenis esensi bumi yang sangat tidak berguna. Meskipun kekuatannya sangat besar, tidak ada cara untuk menggunakannya untuk menyempurnakan alat yang berharga karena energi yang terkandung di dalamnya sangat kotor. Itu akan merusak sebagian besar harta yang ditempatkan di dalamnya. Meski begitu, sumber daya ini mengandung banyak energi, tetapi membutuhkan metode unik untuk memanfaatkan potensinya. Anda hanya dapat menggunakannya di tempat yang terjadi secara alami, dan hanya dapat dikendalikan oleh sarjana asal Qi yang berbakat dalam memanipulasi air. Kebetulan, keberuntungan, Si Mingfeng sebenarnya adalah sarjana asal Qi yang berbakat dalam mengendalikan energi asal tipe air. Dengan kolam Uhayan yang dimilikinya, kekuatan Si Mingfeng telah berlipat ganda. Manifestasi yang paling jelas dari peningkatan kekuatan ini adalah kekuatan yang dimiliki raksasa lumpur itu. Energi yang bergulir dari tubuhnya hampir terwujud, dan tinjunya yang seperti besi melesat di udara seperti misil, memusnahkan tentara ras ganas yang cukup sial untuk ditangkap di jalurnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Sesaat kemudian, dua raksasa lumpur lagi muncul dari tanah. Dalam keadaan normal, hanya membentuk satu raksasa lumpur akan sangat membebani Si Mingfeng. Namun sekarang, dengan dukungan kolam Uhayan, dia sebenarnya bisa membentuk 3 sekaligus. Peningkatan kekuatan terlihat jelas, dan bahkan Si Mingfeng sendiri tertegun. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah seberapa besar kendali yang dimiliki Su Chen atas situasi tersebut.
Bagaimana dia bisa menebak Astin, dan bagaimana dia tahu bahwa dirinya dan Astin tidak bersekongkol? Dia telah menetapkan titik pertemuan di sini segera setelah dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres tentang Astin. Artinya dia telah berhasil menganalisis situasi dan membuat rencana hanya dalam hitungan detik. Bagaimana dia melakukannya? Seseorang dengan proses berpikir yang sangat mendetail tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah dia berhasil memproses dan menyerap semua detail kecil ini dalam waktu yang singkat. Mengapa Astin jatuh ke perangkapnya? Karena dia tidak akan pernah membayangkan dalam sejuta tahun bahwa Su Chen sebagus ini dalam membuat rencana dengan cepat. Itu terlalu tak terbayangkan. Syukurlah dia tidak menjual Su Chen. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Dia tidak tahu. Tapi dia tahu bahwa tidak mungkin Su Chen tidak memiliki semacam rencana cadangan. Ini jelas dari fakta bahwa Su Chen tidak memberitahunya tentang keberadaan kolam Uhayan di sini sampai dia menguji Si Mingfeng selama pertempurannya dengan Astin. Hanya setelah dia menentukan bahwa Si Mingfeng tidak ada di sana untuk menyakitinya, dia memberitahu Si Mingfeng tentang kolam Uhayan dan metode untuk menggunakannya. Semua yang dia lakukan memiliki makna yang dalam. Pria ini sangat licin, pikir Si Mingfeng pada dirinya sendiri. Sampai saat ini, Su Chen tetap tersembunyi dalam bayang-bayang dari ras ganas. Si Mingfeng tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sebagai orang yang memimpin lawannya langsung kepadanya, Si Mingfeng sangat jelas bahwa permintaan maaf terbaik yang bisa dia tawarkan adalah melakukan pekerjaannya dengan baik. 6 tinju batu besar terlempar ke udara, mengirimkan gelombang energi yang sangat besar ke udara. Sebuah penyok raksasa tertinggal di tanah yang sebelumnya datar. Mati, Bayan melolong sambil mengayunkan kapak terbangnya dengan gila-gilaan. Aliran kapak terbang bersiul di udara saat dia melemparkannya, berniat memusnahkan semua yang menghalangi jalan mereka. Kapak bertabrakan dengan tinju, menghasilkan ledakan petir. Segera setelah itu, lengan raksasa mulai pecah dan jatuh kembali ke rawa. Bayan terus maju, kapak terbangnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, sampai pada titik terang yang menyilaukan. Dengan lolongan yang ganas, salah satu raksasa itu retak dan jatuh kembali ke dalam kolam di bawah hantaman kapak Bayan yang sangat kuat. Kekuatan yang menakutkan, bahkan Si Mingfeng harus mengakui bahwa, dalam keadaan normal, peluangnya untuk menang melawan komandan ras ganas ini hanya sekitar 50%. Meskipun dia sekarang mendapat bantuan dari kolam Uhayan dan dapat dengan mudah mengalahkan Bayan 1 lawan 1, Bayan juga mendapat dukungan dari 500 bawahan terpercaya, 2 di antaranya hanya sedikit lebih lemah dari Bayan. 3 ahli yang kuat ditambah 500 prajurit, celah dalam kekuatan ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditebus oleh dukungan dari kolam Uhayan. Untungnya, ini bukan semua yang ditinggalkan Su Chen untuknya. Alasan kolam Uhayan adalah karena ada sesuatu yang bahkan lebih mengerikan bersembunyi di bawah permukaan, desas Si Mingfeng. Kolam Uhayan memang kuat, tapi Su Chen tidak pernah berencana mengalahkan ras ganas hanya dengan itu saja. Lagi pula, Su Chen tidak mungkin tahu berapa banyak tentara yang akan hadir sampai dia melihat sendiri kelompok Bayan. Dalam rencana Su Chen, dia harus berurusan dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu tentara ras ganas. Jika itu masalahnya, bagaimana pengaturannya bisa begitu sederhana? Tujuan utama serangan Si Mingfeng bukanlah untuk menggunakan kolam Uhayan untuk menyerang lawannya, melainkan hanya untuk membangkitkan kolam Uhayan. Hanya dengan melakukan ini, keberadaan menakutkan di bawah kolam akan terlihat dengan sendirinya. Lebih banyak lumpur hitam mulai menyembur dari tanah, lumpur itu sepertinya tidak pernah berakhir. Setelah diamati lebih dekat, sepertinya lumpur di rawa mulai berputar-putar, seolah-olah pusaran terbentuk. Tidak, itu bukan pusaran, itu adalah pintu masuk. Pintu yang aneh dan menyeramkan perlahan terbuka. Serang, para prajurit ras ganas masih menyerbu ke depan dengan penuh semangat, benar-benar menghadap ke pusaran. Hanya Casca yang menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menatap dengan mata terbelalak ke pusaran itu dan berteriak, "Bayan! Apa yang kamu mau katakan sekarang?" Teriak Bayan tidak sabar. Kapak terbangnya bersinar cemerlang saat dia menghancurkan raksasa lumpur lainnya. Satu lagi segera bangkit untuk menggantikannya. Namun, tingkat kehancuran lebih tinggi daripada tingkat reformasi, dan alis Si Mingfeng sudah dipenuhi keringat, menunjukkan beban dan kesulitan yang dia alami saat ini. "Lihat ke sana," teriak Casca sambil menunjuk pusaran yang terbentuk di rawa. Bayan mengikuti jari Casca dan melihat pusaran itu, dia membeku sejenak dan bertanya, "Apa itu?" "Itulah yang juga ingin aku ketahui. Cobalah dan rasakan, semoga kali ini kamu juga memberitahuku bahwa itu tidak menimbulkan ancaman bagi kita," jawab Casca. Ekspresi Bayan langsung berubah. Pejuang ras ganas yang pemberani dan tak kenal takut ini yang tidak tahu arti kematian dan selalu menyerang ke depan dengan sembrono tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dia melolong, suaranya pecah, "Pintu tanpa bunga, itu pintu tanpa bunga, cepat, keluar dari sini." Bab 167,
pintu tanpa bunga mengarah ke tempat yang gelap dan jahat, dan itu mewakili hal misterius yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu mengapa ada pintu tanpa bunga di bawah rawa, tetapi begitu pintu terbuka, semua makhluk jahat di dalamnya akan dilepaskan. Pusaran ini berputar, dan pintu masuk yang gelap meluas. Aura dingin dan menyeramkan mulai keluar dari pusat pusaran. Energi gelap ini dipenuhi aura mematikan. Itu melilit beberapa tentara ras ganas di depan, dan para pejuang yang kuat dan tangguh ini menjerit saat mereka ditarik oleh pusaran hitam. Energi menakutkan ini tidak memiliki niat untuk memperlambat perluasannya. Saat terus menyebar ke segala arah, apapun yang disentuhnya tersedot ke dalam pusaran. Pada saat ini, alasan mengapa Si Mingfeng berdiri di pohon yang jauh menjadi jelas. Dia telah berusaha menghindari situasi ini sejak awal. "Cepat dan tinggalkan tempat ini," teriak Bayan. Dia telah benar-benar kehilangan auranya yang seperti prajurit ganas. Bahkan prajurit yang paling ganas pun tidak memiliki keinginan untuk menantang keberadaan yang sama sekali tidak memiliki peluang untuk mereka kalahkan. "Kamu tidak akan bisa pergi," desas Si Mingfeng. Dengan lambaian tangannya, dinding batu besar tiba-tiba muncul, mengepung pasukan ras ganas. Dinding ini tidak hanya terbuat dari batu, mereka juga memancarkan tekanan yang kuat, membuatnya sangat sulit untuk terbang di dalam batas-batas tembok. Selama pertempuran mereka sebelumnya, Si Mingfeng diam-diam telah menyelesaikan tugasnya yang paling penting, menciptakan formasi asal yang berpusat di sekitar pintu tanpa bunga yang akan menjebak semua tentara ras ganas di tempatnya. Pada saat yang sama formasi diaktifkan, gelombang besar kegelapan mulai meluas, membenamkan seluruh rawa dalam kegelapan. Tentara ras ganas satu persatu ditarik ke dalam pusaran gelap. Bayan menyerbu ke depan tanpa henti dan mulai membabat dinding dengan kapaknya. "Buka untukku." Dinding yang terbentuk dari bebatuan kolam uhayan sangat keras, hampir sekuat dinding benteng emas mengalir. Namun, Bayan begitu kuat sehingga dinding batu mulai retak di bawah pukulan kapaknya yang ganas, dan puing-puing mulai berjatuhan ke tanah. Pada saat itu, tentakel terwujud di tengah pusaran kegelapan dan menjangkau, membentuk jaring tebal yang tak terhindarkan di udara saat mereka mencengkeram Bayan. Bayan berteriak keras dan berbalik untuk menebas tentakel. Namun, tentakelnya tidak dipotong oleh kapak, mereka malah melingkar di sepanjang tepi bilah kapak dan terus maju. Saat mereka hendak membungkus Bayan, Kaska menyerbu dan mendorongnya ke samping. Tentakel melilit Kaska, mengikatnya dengan aman. "Tuan muda." Kaska mengulurkan tangannya saat dia memuntahkan seteguk darah, seolah dia mencoba membuat Bayan menariknya keluar. Namun, Bayan mundur selangkah. Suara mendesing tentakel kegelapan melahap Kaska sepenuhnya dan menariknya ke dalam pusaran. "Kamu melayani tuanmu dengan setia," gumam Bayan, lalu mengangkat kapaknya lagi dan melanjutkan menebas tembok. Tembok akhirnya runtuh, meninggalkan lubang besar di tengahnya. Bayan sangat bersemangat, namun, saat dia hendak berjalan melalui lubang, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. "Cepat, ayo pergi," salah satu prajurit ras ganas di dekatnya berteriak keras. Sebagai tanggapan, Bayan tiba-tiba melesat ke langit. Dia terbang kembali ke tengah. Bayan yang baru saja berusaha sekuat tenaga untuk terbang keluar dari pusaran, tiba-tiba berbalik arah. "Tidak!" Bayan melolong keras. Menanggapi lolongannya, tentakel mulai keluar dari pusaran lagi. Tentakel yang sangat tebal melayang di udara beberapa kali seolah-olah mencoba menembus langit, lalu melilit Bayan. Bayan meronta-ronta dengan sengit, berusaha melarikan diri. "Biarkan aku pergi." Namun, kekuatan dan keberaniannya yang tampaknya tak terbatas sama sekali tidak berguna melawan cengkeraman makhluk tak terukur ini. Sesaat kemudian, tentakel ditarik kembali ke pintu tanpa bunga. Dengan deru, Bayan tersedot ke dalam pusaran kegelapan dan menghilang juga. Tanpa Bayan, ras ganas yang tersisa mulai runtuh. Tentakel menari-nari di udara, dan sisa tentara ras ganas dengan cepat ditarik masuk. Pertempuran berakhir, dan rawa kembali ke keadaan semula yang damai. "Wah, semuanya sudah berakhir sekarang." Si Mingfeng menghela nafas. "Brengsek, mereka datang untuk membuat masalah bagi Su Chen. Jadi mengapa dia menjadi petarung utama?" Mengingat betapa sengitnya pertempuran itu, mengapa Su Chen belum juga muncul, kemana dia membawa Night Demon dan Hesu? Jika Su Chen masih bermalas-malasan dan menolak untuk tampil, itu terlalu berlebihan. Saat dia diam-diam mengeluh di kepalanya, Si Mingfeng tiba-tiba mendengar suara seseorang mengetuk. Si Mingfeng membeku, ketukan itu berasal dari lubang yang dibuat Bayan. Mengikuti suara ketukan, suara tegas dan percaya diri berbicara, dilakukan dengan indah. "Su Chen memang Su Chen? Aku tahu dia tidak akan semudah itu dikalahkan." "Siapa?" Ekspresi Si Mingfeng tenggelam. "Jika kamu ingin tahu siapa, tidakkah kamu bisa mengetahuinya setelah kamu meruntuhkan tembok ini?" Si Mingfeng mendengus. Tentu saja dia tidak akan menghancurkan temboknya sendiri hanya karena hukuman dari lawan. Orang di luar tembok menghela nafas.
karena kamu tidak mau merobohkannya, maka aku hanya bisa membantumu dengan itu, lakukan. Segera setelah perintah ini, dentuman-dentuman terdengar bergema di seluruh permukaan dinding. Dalam sekejap, benda berat yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding kokoh, yang mulai retak dan runtuh. Ledakan itu sepertinya bergema tepat di hati Si Mingfeng. Tembok yang terbentuk dari kolam uhayan dengan sangat cepat menjadi tidak mampu menahan serangan gencar dan runtuh. Saat asap dan debu mengendap, Si Mingfeng menemukan pasukan tentara ras ganas yang tak ada habisnya berdiri di luar, mengawasinya. Mereka memegang kapak perang, senyum sengit di wajah mereka. Berdiri di bagian paling depan dari pasukan ras ganas adalah beberapa komandan. Mereka berdiri di sekitar seorang komandan ras ganas di tengah-tengah. Dia tidak tua, tetapi dia mengenakan mantel merah tua, sesuatu yang hanya berhak dikenakan oleh individu ras ganas dengan status tertinggi. Danba, Si Mingfeng tiba-tiba mengerti. Satu-satunya anggota ras ganas yang dapat muncul pada waktu dan tempat ini adalah orang yang telah berhasil mengelabui manusia dan memaksa batalion kekuatan surgawi berlari tak berdaya bola balik, kepala suku muda suku Kadal Kerikil, Danba. Danba tersenyum tipis, itu benar. Saya Danba. Mengapa kamu di sini? Si Mingfeng terkejut sesaat sebelum dia mulai memahami parahnya situasi. Kamu mengikuti kelompok itu sepanjang waktu. Anda menggunakan orang Anda sendiri sebagai umpan. Taktik semacam ini hampir tidak pernah terdengar dalam semua konflik mereka dengan ras ganas. Bagi ras ganas yang suka berperang, taktik semacam ini tidak dianggap cerdas melainkan tercela dan hina. Jika ada jenderal ras ganas yang berani melakukan hal seperti itu, mereka mungkin akan menimbulkan penghinaan dan ketidakpuasan bawahan mereka. Namun, Danba telah melakukannya, dan tidak ada indikasi bahwa bawahannya tidak senang dengan pilihannya. Biasanya, ini menyeratkan salah satu dari dua hal. Baik status Danba di antara tentara sangat tinggi sehingga bahkan mengkhianati orang lain dapat diterima, atau tentara ras ganas yang telah mati tidak terlalu penting bagi mereka. Si Mingfeng percaya bahwa keduanya mungkin. Dia tidak tahu apa status Bayan. Jika dia melakukannya, kecurigaannya mungkin sudah sangat terobati. Danba dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak menggunakan orang saya sendiri sebagai umpan. Bayan keras kepala dan mengabaikan perintahku, dan dia pergi atas kemauannya sendiri. Saya mengirim pasukan utama untuk mencoba menyelamatkannya, tetapi sayangnya kami terlambat selangkah. Kepala suku muda Bayan dibunuh oleh Hemu dan Su Chen, dan aku tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Ini adalah kesalahanku, jadi aku hanya bisa menebusnya dengan membunuh Hemu dan menawarkan kepalamu kepada kepala suku sebagai permintaan maaf. Ketua muda, setelah mendengar ini, Si Mingfeng agak mengerti situasinya. Danba tidak memiliki keinginan untuk berbicara lebih jauh dengan Si Mingfeng. Dia berkata dengan tenang, saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Su Chen, apakah kamu akan keluar sekarang? Aku sudah di sini sepanjang waktu, kata Su Chen, suaranya melayang di atas angin. Danba melirik ke arah suara itu dan menemukan Su Chen berdiri di pohon tua terdekat. Di sampingnya ada Hesu dan Night Demon. Bab 168, kedua lawan yang ditakdirkan itu akhirnya bentrok lagi, menyebabkan percikan terbang segera setelah tatapan panas mereka bertemu satu sama lain. Setelah berhadapan sebentar, Danba tiba-tiba tertawa, lama tidak bertemu. Su Chen, setelah insiden di reruntuhan Goldwater, aku selalu memikirkanmu selama ini. Anda telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi. Su Chen tersenyum sedikit. Aku merasakan hal yang sama, dan sering memikirkanmu juga. Anda adalah prajurit ras ganas terpintar yang pernah saya temui. Ras ganas pasti beruntung memilikimu. Keduanya tampaknya tidak bersemangat untuk saling menyerang. Sebaliknya, mereka berdua mulai memuji pihak lain. Dua orang yang sangat berbakat saling memuji adalah cara normal untuk berbasa-basi. Itu memungkinkan mereka untuk menutupi harga diri mereka di balik selubung kerendahan hati. Namun, setelah menjalani rutinitas ini, duel mereka tetap harus terjadi. Seseorang harus maju dan seseorang harus jatuh. Orang yang lebih kejam akan maju lebih dulu. Biasanya, orang yang pertama menyerang adalah orang yang lebih kuat, setidaknya orang yang percaya bahwa mereka lebih kuat. Karena itu, Danba berkata, Danba hanyalah Danba dari suku Kadal Kerikil. Aku bahkan tidak bisa mengubah nasib sukuku sendiri, apalagi seluruh ras ganas. Namun, Su Chen adalah Su Chen umat manusia, dan keberadaanmu telah mengubah nasib umat manusia. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik, menciptakan teknik untuk mencapai alam mendidih darah dan alam pembukaan yang tanpa garis keturunan, serta totem hemolitik. Penemuan ini saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan umat manusia dengan jumlah yang signifikan. Su Chen menjawab, Saudara Danba, Anda salah. Teknik untuk mencapai alam mendidih darah dan alam pembukaan yang diciptakan oleh instruktur saya. Saya hanya mendapat manfaat dari kontribusinya yang luar biasa. Totem hemolitik, di sisi lain, dapat dianggap sebagai ciptaan saya. Tapi kamu melanjutkan penelitian itu kan? Instruktur Anda dapat melakukannya.
tetapi saya yakin Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Alam gemetar cahaya adalah landasan kekuatan umat manusia. Begitu ada jalan untuk mencapai alam itu tanpa garis keturunan, nilai satu langkah itu akan melebihi nilai semua gabungan pendahulunya. Itu akan menjadi kontribusi yang monumental. Anda mungkin dapat melakukannya dan Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi bagaimanapun juga kemungkinan itu pasti ada. Sebagai individu ras ganas, saya memiliki kewajiban untuk menghentikan kemungkinan seperti itu sejak awal. Jadi itu sebabnya kamu membawa semua orang ke sini bersamamu untuk menangkapku. Iya, Danba menjawab dengan tulus, demi ras ganas, kamu harus mati. Kalau begitu aku khawatir kamu akan kecewa. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan dapat menangkap saya hari ini, jawab Su Chen sambil tersenyum. Aku tahu kamu punya rencana lain. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya aku harus mencoba, kata Danba sambil mengangkat tangan kanannya. Tentara ras ganas yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kapak perang mereka dan bersiap untuk melemparkannya ke Su Chen. Su Chen dengan dingin memperhatikan dan berkata, kamu akan bergerak begitu saja, saya pikir Anda akan lebih bersedia untuk bernegosiasi dengan saya. Danba menggelengkan kepalanya, malam yang panjang memiliki banyak mimpi. Danba mungkin tidak tahu tentang kiasan penjahat yang sekarat karena mereka berbicara terlalu banyak. Tetapi peribahasa yang baru saja dia ucapkan memiliki arti yang sama. Masih bisa diperdebatkan apakah Danba benar-benar penjahat. Dari sudut pandangnya, semua yang dia lakukan adalah untuk negaranya dan rakyatnya. Karena itu, dia siap untuk menyelesaikan masalah ini segera setelah perkenalan ala kadarnya dilakukan. Danba hanya akan tahu rencana cadangan apa yang telah dibuat Su Chen begitu mereka mulai berkelahi. Su Chen menghela nafas, bisakah kamu menunggu sebentar dan menungguku selesai sebelum kamu menyerang? Danba menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa Anda katakan yang dapat menghentikan saya pergi untuk hidup Anda. Dia baru saja akan memberikan perintah lagi ketika Su Chen berkata, bagaimana jika saya memiliki teknik yang dapat meningkatkan atribut fisik ras ganas dan meningkatkan kemampuan mereka untuk merasakan energi asal. Lengan Danba membeku di udara, dia benar-benar lengah dengan pernyataan Su Chen. Dia menatap Su Chen dengan tak percaya, itu tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil tentang itu, jawab Su Chen. Karena kamu sangat memahamiku, kamu juga harus mengetahui kemampuanku. Jika saya bisa menembus batasan umat manusia, lalu mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama untuk ras ganas? Saya telah berada di wilayah ras ganas untuk beberapa waktu sekarang, dan saya telah menangkap dan bereksperimen pada banyak anggota ras ganas selama periode waktu ini. Bagi saya, meningkatkan kemampuan ras ganas untuk merasakan energi asal sama sekali tidak sulit. Tidak hanya itu, tetapi saya juga dapat meningkatkan teknik tanpa garis keturunan dan mengubah teknik yang semula dimaksudkan untuk manusia juga berfungsi untuk ras ganas. Anda harus tahu apa artinya ini. Danba benar-benar membeku di tempatnya. Sebelum datang ke sini, dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dia memiliki pasukan besar dan kecerdasannya. Dia juga telah mengambil kesempatan sempurna untuk menyerang dan dengan pasukannya mendukungnya. Dia pasti akan menangani skema apapun yang dilemparkan Su Chen padanya. Namun sekarang, kata-kata sederhana Su Chen telah menjebaknya. Dia tidak punya cara untuk maju atau mundur. Pada saat itu, Su Chen telah melukis masa depan yang indah untuknya. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak sedikitpun. Mengapa harapan umat manusia juga tidak bisa menjadi harapan ras ganas? Mungkin mereka bahkan bisa melampaui umat manusia suatu hari nanti. Bagaimanapun, umat manusia dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk berkultivasi, sedangkan ras ganas juga dapat mengandalkan kuil energi asal. Danba menghirup udara dalam-dalam dan berkata, pertama-tama, mengapa saya harus percaya bahwa Anda bisa melakukannya? Kedua, bahkan jika Anda bisa, mengapa Anda memberikannya kepada saya? Ras manusia dan ras ganas telah menjadi musuh selama puluhan ribu tahun. Mengapa Anda menyerahkan begitu saja sesuatu yang secara drastis akan meningkatkan kekuatan musuh Anda? Su Chen membalas, pertama-tama ini bukan tentang apakah saya bisa melakukannya. Itu karena saya sudah melakukannya. Saat saya meneliti ras ganas, saya mencapai tingkat pemahaman tertentu tentang anatomi ras ganas dan menemukan cara untuk meningkatkan kepekaan ras ganas terhadap energi asal. Seperti yang Anda katakan, saya belum menyelesaikannya karena saya tidak punya alasan untuk melakukannya. Menyelesaikannya hanya masalah waktu, bukan masalah apakah saya akan berhasil atau tidak. Kedua, seperti yang Anda katakan, umat manusia telah berselisih dengan ras ganas selama puluhan ribu tahun. Namun, musuh utama umat manusia bukanlah ras ganas melainkan ras binatang. Lebih tepatnya, ras binatang adalah musuh dari semua ras cerdas. Prinsip ini tidak pernah berubah. Hati Danba bergetar. Kata-kata Su Chen telah menembus jauh ke dalam hatinya. Meskipun 5 ras cerdas sering bertarung satu sama lain, ras binatang masih menjadi musuh publik nomor 1. Setiap ras cerdas hidup di bawah ancaman ras binatang. Ketika gelombang binatang datang,
Mereka akan menyerang siapapun dalam radius gelombang tidak peduli dari ras mana mereka berasal. Selain ras berbulu, yang tinggal di kastil surga jauh dari pengaruh ras binatang, 4 ras cerdas besar selalu waspada terhadap ras binatang. Ras laut terpaksa menangani binatang laut sendirian, jadi mereka menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Ras manusia, ras ganas, dan ras roh semuanya berhadapan dengan binatang buas di bumi dan di langit. Pada prinsipnya, kata-kata Su Chen tidak salah. Sayangnya, Danba tidak percaya padanya hanya karena ini. Hatinya hanya tergerak sesaat sebelum dia mendapatkan kembali kejelasan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kedengarannya sangat benar bagimu, tapi itu tidak cukup bisa dipercaya. Ras ganas masih menjadi salah satu musuh umat manusia. Anda masih bisa melawan ras binatang dengan memusnahkan ras ganas, mengambil alih wilayah kami, dan bereproduksi dengan cepat sambil meningkatkan kekuatan individu manusia. Jika Anda percaya bahwa Anda dapat dengan mudah menghabisi lawan, menggunakan satu musuh untuk menghadapi yang lain, itu sangatlah bodoh. Bab 169. Ketika Su Chen mendengar jawaban Danba, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Disitulah kamu salah. Secara teori, memusnahkan ras ganas dan mengambil alih wilayah mereka untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri adalah mungkin, tetapi peningkatan kekuatan itu hanyalah salah satu angka. Tidak ada peningkatan kualitas yang sebenarnya. Ras ganas tidak seperti ras manusia. Kalian memiliki fisik yang kuat dan pejuang yang paling tak kenal takut, dan bahkan ras tebing lebih rendah. Tidak peduli seberapa keras manusia berkultivasi, kami akan selalu kalah dengan Anda. Ini adalah perbedaan dalam kualitas kekuatan hidup mendasar yang tidak mungkin ditebus hanya dengan sedikit kultivasi. Menggabungkan kekuatan manusia dengan individu ras ganas pada level yang sama jauh lebih baik daripada menggabungkan dua manusia atau dua individu ras ganas yang kira-kira memiliki kekuatan yang sama. Danba membeku sekali lagi, setiap ras memiliki karakteristik unik dan atribut yang tak tergantikan. Para ras cerdas sangat bergantung pada aliansi dan kombinasi kekuatan mereka untuk mendorong kembali ras binatang. Ini karena tidak ada ras cerdas tunggal yang cukup kuat untuk menangani ras binatang. Kata-kata Su Chen bukannya tidak masuk akal, tapi Danba masih menggelengkan kepalanya. Saya akui Anda benar, tetapi saya juga tahu bahwa kemurahan hati hanyalah pakaian luar yang mempesona. Kecuali jika seluruh benua berada di bawah serangan ras binatang, umat manusia tidak akan bermurah hati kepada ras ganas ini. Mengingat semua binatang kekosongan sedang berhibernasi, gelombang binatang sebesar itu kemungkinan besar tidak akan muncul untuk beberapa waktu. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk aliansi antara ras manusia dan ras ganas mengingat bahwa umat manusia tidak akan bersekutu dengan ras ganas hanya untuk menyerang ras binatang. Mengapa tidak? Su Chen membalas. Kami tidak melakukannya di masa lalu karena kami tidak cukup kuat. Tapi jika di masa depan kita mencapai titik itu, apa alasan kita tidak melakukan serangan balik? Sayangnya, pada saat hari itu tiba, ras ganas mungkin sudah musnah olehmu. Bukankah begitu? Anda pikir hasil terbaik bagi kami adalah menjadi budak manusia, dan terkekeh dingin. Tidak semua orang bisa memanen buah kemenangan di zaman seperti ini. Kekuatan umat manusia tidak akan pernah mudah untuk dihadapi oleh ras ganas. Itu adalah kebenaran yang sederhana, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh Su Chen dengan lidah yang fasih. Meskipun ancaman ras binatang terbatas saat ini, Danba bahkan tidak akan berpikir untuk menantang posisi dominan mereka karena dia tahu bahwa dia bukan orang yang akan menuai hasilnya. Sebaliknya, sebagai orang yang telah menemukan semua teknik baru ini, Su Chen mendambakan tantangan semacam ini karena dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk berdiri di puncak, menerima tatapan memuja dari semua orang di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, negosiasi antara keduanya tidak memiliki dasar untuk dibicarakan. Tidak ada yang keluar dari pembicaraan dan diplomasi, tidak peduli seberapa keras Su Chen mencoba memutarnya. Tentu saja, jika Su Chen mengakui kekalahan dengan begitu mudah, maka dia bukanlah Su Chen. Dia berkata dengan sedikit tersenyum, lalu bagaimana jika saya menambahkan alasan lain? Apa, bahkan jika saya memberikan ras ganas kemampuan untuk mengolah energi asal, saya masih yakin bahwa ras ganas tidak akan mampu melampaui kekuatan umat manusia, kata Su Chen. Su Chen telah memberikan alasan yang sangat sederhana. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak akan membiarkan ras ganas menjadi lebih kuat dari ras manusia, tidak apa-apa untuk membagikan penguat kekuatan terbatas selama keseimbangan itu dipertahankan. Misalnya, begitu Su Chen membuka jalan untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan, dia dapat memodifikasi teknik untuk mencapai alam menarik Qi tanpa garis keturunan agar sesuai dengan ras ganas. Meskipun ras ganas dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, mereka tetap tidak akan lebih kuat dari ras manusia. Jika itu semua terjadi seperti yang digambarkan Su Chen, itu sebenarnya sangat mungkin menjadi kenyataan. Tapi apa gunanya itu? Danba bertanya. Ya, apa gunanya itu? Ras ganas tetap tidak akan menjadi lawan umat manusia pada akhirnya.
Jadi bagaimana jika mereka bisa mendapatkan teknik kultivasi yang kuat? Jika itu masalahnya, lebih baik bunuh saja Su Chen sekarang dan pertahankan status quo saat ini. Su Chen menjawab, dalam keadaan normal, itu tidak ada gunanya, tapi jika kau tidak bisa membunuhku, maka tiba-tiba itu memiliki arti yang sangat besar, bukankah begitu? Ekspresi Danba menjadi serius, tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Su Chen. Jika Su Chen menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk melarikan diri, maka tidak akan ada gunanya. Lagi pula, selama Danba membunuh lawannya, maka semua yang dikatakan Su Chen akan menjadi tidak berarti. Tetapi bagaimana jika semua yang dikatakan Su Chen kepadanya sekarang tidak dimaksudkan untuk menegosiasikan jalan yang aman? Jika Su Chen bisa pergi kapanpun dia mau dan ras ganas tidak dapat melakukan apapun padanya, apakah teknik kultivasi yang dirancang untuk ras ganas masih memiliki arti? Tentu saja, itu akan memiliki implikasi yang luar biasa. Jika kekuatan lawan tiba-tiba mulai meningkat pesat, kau tidak punya pilihan selain mengejar mereka sekuat tenaga, bahkan jika kau harus membayar mahal, bahkan jika kau tidak akan pernah bisa mengejar lawan itu. Anda masih harus mengejar, bahkan jika itu hanya untuk mencegah kesenjangan semakin meningkat, itu masih memiliki arti. Dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, mereka bisa mengurangi perbedaan kekuatan antara kedua kelompok. Dengan membuat diri mereka lebih kuat, mereka akan memiliki lebih banyak otoritas di antara ras lain, dan mereka bahkan mungkin mengubah hubungan mereka dengan ras roh dari diintimidasi menjadi pengganggu. Ketika Anda tidak memiliki cara untuk menemukan dan mengeksploitasi kelemahan lawan, mengirimkan dan menerima bantuan dari lawan itu untuk memukul orang lain adalah strategi yang benar-benar layak. Jika Anda tidak bisa menjadi bos, Anda mungkin juga menjadi orang kedua. Ras ganas sangat berani, tetapi pemikiran mereka tidak sepenuhnya kaku. Mereka telah menjadi budak dari ras binatang dan ras arcana di masa lalu. Di bawah keberanian dan keganasan mereka yang seperti anjing terdapat sikap antek yang dimiliki setiap anjing yang baik. Dengan demikian, ini adalah strategi yang bisa mereka jalankan. Danba menatap tajam ke arah Su Chen. Kamu memiliki keyakinan sebesar itu bahwa kamu bisa melarikan diri? Su Chen mengangguk, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat kesepakatan? Apa yang ingin kamu buat kesepakatan tentang? Su Chen baru saja akan menjawab ketika Danba tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, serang. Suara mendesing, kapak terbang memenuhi udara. Pada saat itu, prajurit ras ganas yang tak terhitung jumlahnya melemparkan kapak mereka ke langit ke arah Su Chen. Ada begitu banyak kapak yang terbang di udara sehingga massa gabungannya menutupi matahari dan membentuk bayangan di tanah. Kapak setajam silet bersiul saat mereka terbang, memotong udara itu sendiri. Tidak ada yang mengira Danba tiba-tiba menyerang saat ini. Ekspresi Si Mingfeng berubah drastis, tidak. Danba menatap tajam ke arah Su Chen. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda yakin bisa pergi dengan aman? Lalu biarkan aku melihat kemampuanmu. Suara kristal pecah bisa didengar. Saat kapak bertabrakan dengan Su Chen, Hesu, dan Night Demon, mereka sepertinya menabrak patung batu. Sosok mereka mulai retak dan akhirnya pecah menjadi puluhan ribu pecahan kristal yang dengan cemerlang membiaskan sinar matahari. Betapa malangnya kristal Mikaku, kata Su Chen saat suaranya melayang di udara seperti suara hantu. Danba, kamu tidak mengecewakanku. Suara itu tampak terpisah dari sumber fisik. Kamu ada di mana? Danba melolong. Suara Su Chen terus melayang di udara. Sebagai balasan karena menyerangku. Danba, aku telah meninggalkanmu hadiah. Saya harap kamu menyukainya. Apakah Anda tidak ingin tahu bagaimana saya akan pergi? Saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang. Pastikan matamu tetap terbuka. Saat dia berbicara, genangan lumpur tiba-tiba mulai mendidih lagi, dan pusaran itu muncul kembali. Pintu tanpa bunga, dan Danba tertegun. Apa artinya ini? Pada saat itu, beberapa garis melesat di udara menuju pintu tanpa bunga. Itu adalah Su Chen, Hesu, Night Demon, boneka kertas putih, dan Si Mingfeng. Mereka berada di jalur tabrakan langsung dengan pintu. Apakah mereka mencoba bunuh diri? Danba tidak berani mempercayai matanya. Sesaat kemudian, kelima sosok itu menghilang melalui pintu tanpa bunga. Namun kali ini, tidak ada tentakel besar yang muncul dari pintu tanpa bunga. Sebaliknya, permukaannya tetap tenang, warna biru tua dengan sedikit riak yang merusak permukaannya. Saat kelima sosok itu melintas melalui pintu tanpa bunga, pintu itu pecah, menyebabkan gelombang biru langit menyebar ke seluruh kolam. Raungan marah mengikuti penyebaran gelombang ini. Su Chen, jangan lari, badai hitam tiba-tiba bertiup mengikuti lolongan yang mengamuk ini. Tuan Iblis, brengsek, ekspresi Danba merosot, dia tahu bahwa dia dalam masalah sekarang. Bab 170, 5 sosok jatuh dari langit, menabrak rerumputan dengan kasar. Night Demon berteriak saat dia mendorong Su Chen, yang jatuh menimpanya, dari tubuhnya, kenapa pintu keluarnya ada di udara? Dia mendongak gerbang keluar, yang melayang di udara kira-kira 30 kaki di atas mereka,
perlahan menghilang. Bagi Origin Key Scholar, ketinggian seperti ini bukanlah sesuatu yang gila. Namun, bepergian melalui kehampaan itu membingungkan dan itu akan merusak kemampuan seseorang untuk menggunakan energi asal. Akibatnya, mereka berlima terjatuh dengan cukup keras. Su Chen khususnya telah mendarat tepat di atas Night Demon, menekannya dengan kuat di bawahnya. Su Chen lebih dari mampu untuk segera bangun, tetapi dia tidak terburu-buru mengingat kelembutan yang menyenangkan di bawahnya. Sekarang kemungkinan harem telah membuka pintunya, tekanan di hatinya telah sangat berkurang. Namun, sesaat kemudian, dia diledakkan oleh Night Demon. Tidak peduli seberapa murni dia masih tahu bagaimana membela diri. Setelah mendapatkan kembali posisi mereka, kelompok itu memeriksa lingkungan baru mereka. Mereka telah mendarat di lapangan hijau berumput. Tak jauh dari sini ada taman bunga yang berisi segala jenis tanaman langka dan tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Tidak hanya tanamannya yang sangat indah, tetapi mereka juga bisa mendapatkan harga yang cukup tinggi. Sedikit lebih jauh adalah sebuah istana. Bahan bangunan utama istana adalah batu kemerahan yang membuatnya tampak seperti berlumuran darah segar. Di atas istana menjulang tiang batu yang tinggi. Dari kejauhan, itu tampak seperti pedang besar yang tertancap di tanah dan memiliki aura yang cukup menindas. Tempat apa ini? Si Mingfeng dan He Su bertanya dengan heran. Boneka kertas putih itu melayang di udara sambil menjawab, ini Istana Kaisar Merah. Istana Kaisar Merah, semua orang terkejut dan tidak mengerti. Su Chen mengklarifikasi, Istana Hati Merah, Scarlet Heart. Si Mingfeng memikirkan nama itu sejenak sebelum ekspresinya berubah drastis. Dia menjerit dengan suara bernada tinggi, maksudmu Kaisar Iblis Merah? Su Chen meletakkan jarinya di bibirnya saat dia memberi isyarat agar mereka diam. Jangan berteriak. Kamu gila? Bagaimana Anda bisa membawa kami ke istananya? Ini adalah Kaisar Iblis yang sedang kita bicarakan, kata si Mingfeng sambil meraih keras Su Chen. Kaisar Iblis, eksistensi macam apa itu? Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator alam Ultimate Emperor. Dari mana gelar Ultimate Emperor berasal? Sederhananya, itu berarti bahwa mereka telah mencapai tingkat di mana mereka bisa berhadapan dengan Kaisar Iblis. Azure Wolf Demonic Lord yang telah mereka lawan beberapa waktu lalu telah memiliki keuntungan bahkan saat bertarung melawan 20 alam gemetar cahaya kultivator. Kaisar Iblis 2 tingkat lebih tinggi dan semakin tinggi tingkatnya, semakin besar celah kekuatannya. Dengan demikian, keberadaan pada tingkat Kaisar Iblis bisa membunuh si Mingfeng dalam satu nafas. Dibutuhkan beberapa ratus kultivator alam gemetar cahaya bahkan untuk menjadi layak mendapat perhatian Kaisar Iblis. Su Chen sebenarnya memilih untuk melarikan diri dan lari ke istana Kaisar Iblis. Jika dia tidak mencoba bunuh diri, apa yang dia lakukan? Jangan khawatir, kata Su Chen perlahan, Scarlet Heart tidak ada di sini sekarang. Tidak di istana, di mana itu? Si Mingfeng sejenak terkejut sebelum dia mengerti, gelombang binatang. Ya, Su Chen mengangguk, gelombang binatang diaktifkan olehnya. Aktivasi gelombang binatang bukanlah kumpulan besar dari para binatang iblis. Eksistensi tingkat tinggi diperlukan untuk mengaturnya. Sebagian besar waktu, gelombang binatang yang lebih kecil diorganisir oleh para Lord Iblis, yang berukuran sedang oleh para Raja Iblis, dan yang lebih besar oleh Kaisar Iblis, yang bahkan lebih besar kemungkinan besar harus memiliki beberapa Kaisar Iblis yang mengaturnya. Su Chen dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik untuk membuat marah ras binatang. Jadi gelombang binatang ini adalah yang besar yang telah diaktifkan oleh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis ini adalah Kaisar Iblis Hati Merah. Meskipun namanya terdengar lembut, itu sangat kuat. Wujud asli binatang itu adalah musang yang suka berpesta hati, dengan watak yang sangat jahat dan kejam. Itu telah dikultivasikan selama lebih dari 3000 tahun. Tetapi untuk Kaisar Iblis, itu menjadikannya salah satu yang lebih muda. Itu dikenal karena sifatnya yang mudah marah, haus darah, dan temperamennya yang biadab. Meskipun si Mingfeng tinggal di Longsang, dia pernah mendengar tentang Hati Merah sebelumnya. Jadi dia hampir kencing di celana ketika dia mendengar bahwa mereka telah diteleportasi ke sarang Kaisar Iblis itu. Ketika dia mendengar jawaban Su Chen, si Mingfeng dengan gelisah berkata, bahkan jika Kaisar Iblis itu sendiri tidak hadir, tidak mungkin itu tidak meninggalkan pertahanan apapun, tidak mungkin kita cukup kuat untuk mengatasi pertahanan yang dibuatnya. Itu benar, jadi aku tidak berencana memaksa masuk sejak awal. Saat Su Chen berbicara, sosoknya mulai berubah saat dia mengambil bentuk iblis harimau. He Su memilih untuk berubah menjadi ular sanca. Boneka kertas putih itu tidak perlu diubah, karena sejak awal ia termasuk dalam kategori binatang iblis. Sebenarnya, itu bahkan membuat sedikit nama untuk dirinya sendiri di sini. Lalu bagaimana dengan aku dan Night Demon? Si Mingfeng menjadi cemas. Lagi pula, dia tidak bisa berubah. Jangan terburu-buru, bukankah aku ada di sini? Su Chen mengeluarkan 2 botol obat lagi dan menyerahkannya kepada si Mingfeng dan Night Demon. Dia telah bekerja meramu ramuan transformasi di masa lalu.
jadi saat ini meramu 2 vial adalah hal yang mudah. Ekspresi Hesu masih sedikit tidak senang. Jangan membagikan terlalu banyak, kalau tidak, kemampuan klan saya tidak akan berharga lagi. Saya tahu, jangan khawatir, si lama bersifat sementara, hanya Night Demon yang permanen, kata Su Chen untuk menghibur Hesu. Si Ming Feng hampir memuntahkan seteguk darah, apakah benar-benar bagus menjadi begitu terspesialisasi? Night Demon berseri-seri dan memeluk Su Chen, kamu kakak yang baik. Saat mereka berbicara, mereka berdua menelan obat dan juga berubah menjadi binatang iblis. Night Demon peduli dengan penampilannya, jadi dia berubah menjadi rubah merah yang cerdik. Si Ming Feng berubah menjadi terenggiling sederhana dan besar yang cukup mencolok. Setelah transformasi selesai, Su Chen memimpin dan menuju ke istana. Si Ming Feng menyusulnya dan bertanya, Kakak Su, apa yang kamu harapkan dengan memasuki istana? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja saya mencoba menjadi kaya, Su Chen menjawab dengan lugas, Istana Scarlet Heart Demonic Emperor pasti memiliki banyak barang bagus, menjara kastilnya pasti jauh lebih efisien daripada mengais-ngais di dunia luar, dan kita juga bisa membuatnya sedikit lebih marah dan meningkatkan durasi dan skala gelombang buas. Su Chen tidak melupakan tujuan utamanya untuk datang ke wilayah ras binatang. Secara alami, menjara Istana Kaisar Iblis adalah cara yang bagus untuk membuat marah lawannya. Tapi itu juga jauh lebih berbahaya. Jika Istana Kaisar Iblis memiliki kemampuan pendeteksian, kita sudah selesai, kata si Ming Feng dengan cemas. Aku tahu, itu sebabnya saya awalnya tidak pernah berencana melakukan ini. Namun sayang, keberuntunganku sangat buruk, dan Raja Iblis tampaknya telah mengarahkan pandangannya padaku, jawab Su Chen tanpa daya. Hal terbodoh yang dilakukan laba-laba pertumpahan darah kecantikan muda adalah mengungkapkan keberadaan Tuan Angin Hitam. Su Chen tidak akan menjadi Su Chen jika dia tidak mulai membuat persiapan untuk ini segera setelah dia mengetahuinya. Tetapi bersiap-siap hanya bisa melakukan banyak hal baik, dia hanya tidak punya cara untuk mengalahkan Raja Iblis, bahkan jika dia meracik banyak sekali obat. Karena itu, dia telah memikirkan secara luas tentang masalah ini sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko dan datang ke Istana Kaisar Iblis ini. Bahkan jika Black Wind Lord tahu di mana dia berada, tidak mungkin dia berani menyerang dengan ceroboh. Namun, Su Chen tidak mengantisipasi bahwa Danba secara pribadi akan muncul bersama pasukan besar, jadi dia memilih untuk menunda selama mungkin dengan bertukar kata dengan mereka sampai penguasa angin hitam tiba. Dia kemudian menyerahkan pria itu ke Danba untuk ditangani dan pergi. Sebenarnya, Su Chen hanya melontarkan omong kosong ketika dia berbicara dengan Danba tentang memperkuat ras ganas. Namun, setelah dia selesai berbicara, Su Chen tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan adalah kesempatan yang sah yang bisa dia ambil. Terlepas dari apakah dia berhasil menarik Wall ke mata Danba, Su Chen entah bagaimana berhasil meyakinkan dirinya sendiri, jika keadaan mengizinkannya di masa depan, dia benar-benar akan mulai meneliti cara untuk meningkatkan kekuatan ras ganas. Tentu saja, tugas utamanya saat ini adalah menjara Istana Kaisar Iblis. Jantung Su Chen mulai berdetak kencang saat dia memikirkan apa yang akan dia lakukan. Lagi pula, ini adalah Kaisar Iblis keberadaan yang jauh lebih tinggi darinya, tetapi sekarang rumahnya akan dijara oleh Su Chen. Siapapun yang berada di posisinya akan dimusnahkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a